apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan, Dok? Monggo silakan Ya, Dokter Reza. jadi pertumbuhan sendiri adalah pertambahan jumlah sel-sel tubuh sehingga ukuran tubuh itu bertambah. Misalnya penambahan berat badan, penambahan tinggi badan, kemudian pertambahan lingkar kepala, itu termasuk ke dalam parameter untuk pertumbuhan. Nah, sementara perkembangan ini adalah pertambahan kemampuan anak ya. Jadi kita biasa nilai dari 4 aspek, walaupun sebenarnya ada banyak aspek lain yang bisa kita nilai, tapi umumnya kita nilai dari 4 aspek, yaitu gerak atau motorik kasar, kemudian gerak halus, kemudian bicara atau bahasa, dan yang terakhir adalah personal sosial. Jadi perkembangan itu adalah pertambahan kemampuan ya terkait dengan pematangan dari sel-sel otak dan sel-sel tubuh seorang anak. Yang tadinya anak baru lahir misalnya hanya bisa terlentang, kemudian dia bisa angkat kepala, bisa duduk, bisa merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan. Nah, itu merupakan proses perkembangan ya. Nah, tapi tentunya pertumbuhan dan perkembangan ini dia nggak berdiri sendiri, masing-masing saling mempengaruhi. Artinya pertumbuhan yang optimal juga akan mempengaruhi perkembangan yang optimal gitu ya. Contohnya kalau anak dengan kondisi gizi buruk, nah ini juga biasanya dia bisa lebih mengalami keterlambatan dibandingkan dengan anak yang gizi baik. Karena untuk dia bisa berdiri, untuk bisa berjalan, tentunya dibutuhkan otot-otot juga gitu ya. Jadi kalau anaknya gizi buruk dengan ototnya sangat tipis, otomatis bisa terjadi gangguan perkembangan. Begitu juga dengan anak-anak yang misalnya sangat obesitas, dia gendut banget misalnya. Nah, ini juga bisa terjadi gangguan perkembangan ya, karena dia sulit untuk mengangkat tubuhnya misalnya. Jadi sulit untuk berdiri, untuk berjalan. Itulah kenapa pertumbuhan dan perkembangan ini dua-dua aspek yang mesti kita perhatikan dan kita upayakan seoptimal mungkin. Bisa nggak sih Dok dijelaskan lagi, kira-kira stimulasi anak yang sesuai dengan usia si kecil tuh gimana ya Dok ya? Sendiri ya, stimulasi yang baik adalah yang pertama, stimulasi itu sesuai dengan usianya ya. Jadi kita jangan melakukan stimulasi yang berlebihan untuk anak kita, sesuai dengan usianya. Cara tahu gimana ini udah sesuai belum dengan usianya, maka kita harus tahu milestone ya. Nanti akan kita jelaskan secara lebih detail milestone pertumbuhan dan perkembangan anak itu bagaimana ya. Sehingga stimulasi kita berikan enggak berlebihan. Misalnya anak usia 6 bulan tapi kita berikan stimulasi misalnya bermain puzzle misalnya, itu kan nggak sesuai gitu. Jadi harus sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, stimulasi itu juga jangan sampai mengganggu waktu makan dan waktu tidur anak gitu ya. Jadi kadang-kadang ada juga saking misalnya wah semangat gitu ya. Kadang-kadang ada juga sebagian orang tua misalnya sangat ambisius gitu untuk perkembangan anaknya. Sehingga anaknya itu waktu makan dipakai untuk stimulasi, kemudian dibangunkan pada saat dia tidur untuk stimulasi. Nah, ini juga bukan suatu hal yang tepat ya. Itu dia untuk stimulasi yang tepat. Dan stimulasi ini sebaiknya juga dia meliputi berbagai ranah organ. Artinya tadi saya sudah mengatakan bahwa perkembangan ini kan kita nilai dari motorik halus, motorik kasar, bicara, bahasa, dan juga perkembangan sosial. Jadi stimulasi juga harus meliputi berbagai ranah-ranah ini gitu. Jadi tidak hanya stimulasi misalnya melulu kita memikirkan untuk motorik kasarnya aja, dia bisa berjalan gitu ya, tapi kita nggak memperhatikan yang lain, itu juga nggak tepat. Jadi harus sesuai ya semuanya. Itu yang pertama. Kemudian juga stimulasi pada anak ini ya, dia juga harus menyenangkan, itu paling penting. Jadi banyak orang tua yang menganggap oh stimulasi itu kan berarti dia harus benar-benar dalam posisi oke, kita latih seperti anak-anak atau orang yang lebih besar gitu belajar gitu. Padahal stimulasi ini bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan, dengan cara bermain ya, dengan cara-cara yang abstrak gitu ya. Nah, tapi tetap ada arah dan tujuan yang kita maksud gitu. Jadi misalnya sambil bermain kita bisa melatih dia untuk berbicara dengan bercerita misalnya ya. Sambil dia tummy time kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain untuk terjadinya bonding gitu. Jadi stimulasi ini juga penting diperhatikan, harus menyenangkan. Jangan sampai anak merasa stres ataupun terpaksa. Nah, kira-kira Dok, berapa banyak sih Dok anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan secara umum nih Dok? Umumnya sebenarnya nggak terlalu banyak untuk gangguan perkembangan ini ya, hanya sekitar 10% mungkin aja. Nah, tapi memang ada sebuah literatur yang saya baca dibandingkan dengan anak-anak sebelum era pandemi, ternyata anak-anak pada saat era pandemi kemarin itu lebih banyak terjadi yang gangguan perkembangan ini ya. Mungkin karena satu, memang banyaknya di rumah saja sehingga stimulasi yang dilakukan nggak terlalu banyak. Yang kedua juga orang tua mungkin ada juga yang akhirnya work from home gitu ya, jadi sibuk work from home, lupa untuk melakukan stimulasi pada anaknya. Kemudian interaksi anak dengan anak-anak lain juga berkurang sehingga kemampuan dia personal sosialnya berkurang. Kemudian orang tua juga banyak memberikan gadget kepada anaknya sehingga kemampuan bicaranya juga berkurang gitu ya.
Nah, tadi kan saya menjelaskan bahwa stimulasi yang baik itu harus sesuai dengan milestone anak ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan, kita kan di sini fokus untuk anak usia 1 sampai 2 tahun ya. Bagaimana sih sebenarnya milestone untuk anak usia 1 tahun 2 tahun ini? Yang pertama, kalau untuk motorik kasar atau gerak kasar, di sini anak biasanya mulai bisa berdiri di usia 10 sampai 12 bulan. Kemudian dia belajar berjalan di usia 12 bulan sampai 14 bulan ya. Tapi maksimal berjalan itu bisa kita tunggu hingga usia 18 bulan. Setelah dia bisa berjalan, kemudian dia baru bisa berlari ya. Kemudian dia juga berusaha untuk naik, misalnya naik ke bangku atau ke kursi, misalnya itu juga terjadi antara usia 1 tahun sampai usia 2 tahun. Nah, kalau untuk motorik halus, pada usia ini anak sudah mulai bisa menggenggam benda, menjimpit benda ya dengan telunjuk dan ibu jarinya, kemudian menyusun kubus, nah, memegang benda, memegang pensil misalnya, ini sudah bisa dilakukan pada anak usia 1 sampai 2 tahun ya. Bahkan anak udah bisa mulai makan sendiri, jadi dia bisa memposisikan sendok masuk ke mulutnya, ini juga bisa terjadi pada anak usia 1 sampai 2 tahun ini ya. Kemudian kalau untuk bicara dan bahasa, biasanya anak-anak itu mulai mengucapkan true word atau kata-kata pertamanya pada usia 12 bulan ya. Bisa bilang mama, bisa bilang papa ya. Kemudian kata-katanya itu udah ada makna. Walaupun pada usia 1 sampai 2 tahun ini pronunciation ataupun pengucapannya itu belum tentu jelas. Itu masih it's okay, dia nggak terlalu jelas. Tapi kata-kata yang diucapkan itu udah ada makna ya. Meminum, memakan gitu ya. Nah, kosakatanya juga semakin lama semakin bertambah, kurang lebih kalau usia sekitar 18 bulan itu sudah bisa 10 sampai 15 kosakata ya. Kemudian masuki usia 2 tahun itu anak-anak biasanya udah mulai bisa merangkai kata-kata menjadi kalimat sederhana. Misalnya tadi mau makan, mau minum gitu ya, naik kasur gitu. Nah, jadi mana kucing ya. Jadi untuk personal sosialnya anak udah mulai bisa dia melambaikan tangan, kemudian dadah, isbay, mengenali orang-orang yang dia kenali dan orang-orang baru. Dia cenderung udah nggak mau dengan orang baru ya, dia maunya dengan orang-orang lingkungan yang dia kenal. Kemudian di sini dia sudah mulai belajar berinteraksi juga dengan anak-anak lain, sudah bisa juga mengutarakan apa yang dia inginkan biasanya. Ini tahap-tahap perkembangan yang perlu diperhatikan ya untuk usia-usia 1 sampai 2 tahun. Jadi artinya stimulasi yang kita berikan juga harus sesuai gitu ya, jangan juga yang terlalu rendah stimulasinya atau juga jangan yang terlalu tinggi gitu ya. Artinya belum perlu untuk diperkenalkan misalnya cara menulis, cara membaca usia 1 sampai 2 tahun belum perlu gitu. Untuk berjalan sendiri nih dok, maksimal di usia berapa ya dok ya biar orang tua nih sedikit aware gitu dok? Oke, ya. Jadi kalau untuk milestone ya, kalau untuk motorik kasar itu kurang lebih dia bisa angkat kepala usia 3 bulan, kemudian duduk usia 6 sampai 8 bulan, berdiri usia 10 sampai 12 bulan. Nah, merangkak ini nggak termasuk hal yang wajib. Jadi kalau anak skip atau nggak merangkak, it's okay, nggak masalah ya. Nah, jadi bolak-balik tuh usia 4 sampai 6 bulan dia jadi terlentang itu bisa balik, kemudian 6 sampai 8 bulan bisa duduk. Kemudian 10 sampai 12 bulan bisa berdiri. Nah, 12 bulan sampai 14 bulan mulai berjalan. Tapi maksimal itu berjalan bisa kita tunggu sampai 18 bulan. Kalau 18 bulan belum berjalan, itu dikatakan sebagai red flags ya. Jadi red flags atau tanda bahaya untuk motorik kasar ini adalah belum bisa duduk usia 12 bulan, jadi 1 tahun belum bisa duduk, atau belum bisa berjalan pada usia 18 bulan. Nah, ini segera konsultasi ke dokter spesialis anak ya. Nah, kira-kira nih dok, misalkan ternyata sampai 2 tahun nih anak belum bisa bicara. Nah, itu apakah sudah bisa dikatakan speech delay dok? Ya, oke. Jadi kalau untuk perkembangan bicara sendiri, biasanya itu usia 2-3 bulan dia mulai mengoceh atau cooing ya. Nah, setelah itu dia masuk ke jargon ya. Kemudian babbling. Nah, usia 12 bulan itu dia udah bisa mengucapkan true word, artinya kata-kata pertama yang ada maknanya ya. Lagi-lagi walaupun dia belum terlalu jelas. Kemudian tadi usia 18 bulan kurang lebih udah bisa 10 sampai 15 kata, dan usia 2 tahun dia udah bisa menggabungkan kata-kata menjadi kalimat sederhana. Nah, red flags-nya itu adalah kalau 12 bulan anak belum bisa babbling sama sekali, diem aja. Itu merupakan suatu red flags yang pertama. Yang kedua adalah usia 16 bulan belum bisa mengucapkan satu kata pun. Tadi kan normalnya 12 bulan udah bisa mengucapkan satu kata ya. Tapi kalau 16 bulan dia belum bisa mengucapkan satu kata pun, nah itu merupakan suatu red flags. Artinya juga harus kita evaluasi apa kemudian penyebab gangguan dia berbicara. Kemudian 24 bulan atau 2 tahun belum bisa mengucapkan 2 kata. Ini juga merupakan suatu red flags ya, yang perlu dicari tahu penyebabnya. Atau satu lagi, kalau tadinya dia udah bisa mengucapkan berapa kata, tiba-tiba hilang, diam sama sekali. Nah, bicara dan bahasa ini dia lebih kompleks sebenarnya.
Kenapa? Karena untuk seorang anak itu bisa berbicara, dia pertama harus mendengar dulu. Mendengar, kemudian jadi proses pendengaran harus baik. Kemudian mengolah di otak, ya. Kemudian baru dia bisa mengucapkan. Artinya kalau seorang anak itu ada keterlambatan perkembangan di bicara, ya, kita harus evaluasi lebih lengkap. Apakah ada masalah pendengaran, ya, atau mungkin ada masalah gangguan perilaku seperti autisme, itu juga bisa menyebabkan anak berbicaranya terlambat, gitu. Atau mungkin dia kurang stimulasi atau kebanyakan lihat gadget misalnya, ini juga bisa berpengaruh terhadap keterlambatan perkembangan bicara atau bahasa, ya. Sebaiknya segera konsultasi ke dokter spesialis anak, ya, terutama juga dokter bagian tumbuh kembang ataupun dokter bagian neurologi. Kita nggak bisa menyamakan satu anak dengan anak lain, gitu ya. Lebih bagus kita deteksi dini dibandingkan kalau terlambat, ya. Artinya semakin cepat kita konsultasi, semakin cepat terdeteksi apa akar masalahnya, semakin cepat bisa kita lakukan terapi yang spesifik, ya. Misalnya anaknya ternyata ada masalah pendengaran, ya, itu otomatis kalau kita bisa cepat memperbaiki, terutama di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 2 tahun pertama, ya, setelah lahir, itu dia kemungkinan untuk kembali lebih cepat. Ternyata ketahuan, oh ada autism, gitu, bisa kita terapi lebih cepat, ya. Kemudian nanti ada terapi-terapi lain, terapi bicara dan lain, bisa dimulai lebih dini sehingga dia bisa lebih cepat kemungkinannya. Tapi lagi-lagi terapi itu disesuaikan dengan apa problemnya atau akar masalah, gitu. Jadi belum tentu semua anak yang mengalami terlambat bicara harus terapi bicara, betul. Apakah dari pendengaran kah? Apakah dari saraf kah? Gitu ya. Jadi harus dicari dulu problemnya. Untuk speech ini atau bicara ini ada 2 ranah yang perlu diperhatikan. Ada ranah yang namanya ekspresif, jadi seorang itu, anak itu bisa berbicara, bisa mengucapkan kata-kata, dan juga ada ranah reseptif. Reseptif itu ada dia menerima atau mendengar, dia mengerti, gitu. Jadi ada juga anak-anak yang dia paham, dok, kalau saya minta ambilin gelas, dia ngerti ambilin gelas. Tapi ngomongnya itu nggak bisa, gitu. Jadi bisa juga anak itu mungkin reseptifnya oke, tapi ekspresifnya yang nggak bisa, gitu. Ada juga yang dua-dua, reseptifnya dia kurang, ekspresinya juga kurang. Nah, biasanya kalau konsultasi ke dokter dulu atau ke terapis langsung, ya, dok? Jadi dokter itu perlu menegakkan diagnosis dulu. Kayak tadi saya bilang tadi, ya, bahwa anak nggak bisa berbicara itu penyebabnya banyak sekali. Bisa gangguan pendengaran, bisa kurang stimulasi, bisa dia gangguan perilaku autisme misalnya, atau dia ada gangguan atau keterlambatan perkembangan secara global, bisa juga, gitu. Nah, ini yang kita perlu cari tahu dulu. Atau mungkin masalah anatomi, bagian rongga mulut, pita suara, dan lain, kan banyak penyebabnya. Maka yang pertama, dokter itu perlu melakukan diagnosis dulu, gitu. Diagnosisnya apa, gitu ya. Tadi saya katakan belum tentu dia langsung ke terapis atau terapi bicara, karena mungkin masalahnya pendengaran yang dia perlunya alat bantu dengar, bukan terapi bicara, gitu. Makanya penting banget ke dokter anak dulu, ke dokter tumbuh kembang, ke dokter neurologi, ya, untuk didiagnosis dulu apa penyebab gangguan keterlambatan perkembangan bicara tersebut. Baru nanti dilakukan terapi yang spesifik, gitu ya. Berbagai jenis infeksi dan dalam kandungan, contohnya infeksi CMV, kuman atau virus sitomegalovirus. Ini juga bisa menyebabkan seorang anak itu gangguan pendengaran bawaan dari lahir. Nah, makanya perlu ke dokter dulu. Terus perkembangannya tuh benar-benar Dari harus mulai kita kehamilan tuh mungkin sebenarnya. Karena kalau kita bicara perkembangan sebenarnya oke. mulai dari kehamilan justru, bukan kan tuh harus diingat-ingat lagi selama kehamilan pernah ada sakit apa, karena itu juga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Lahirnya gimana, Oke. prematur atau enggak, berat lahirnya berapa, ya, itu berpengaruh. Jadi harus memang kita nilai secara komprehensif, ya, dari mulai dari kehamilan sampai kondisi saat itu dia konsul. Gimana caranya agar anak percaya diri karena anaknya belum berani jalan, maunya dititah, dipegang di bagian ketiaknya, dia merasa lebih aman kalau dipegang tangannya langsung nangis. Oke, ya, ini juga kebetulan yang terjadi pada anak saya sendiri pada saat 12 bulan, gitu ya. Sebenarnya dia bisa, cuman dia kayak ragu-ragu atau nggak berani. Nah, setelah kita lihat-lihat lagi, ternyata memang dia ada riwayat jatuh misalnya. Memang suatu jatuh itu kan wajar pada saat anak proses belajar, ya, untuk berjalan terutama, gitu ya. Nah, tapi memang disinilah peran orang tua dan pengasuh bagaimana untuk menciptakan rasa aman pada anak. Artinya ketika dia proses belajar berdiri, proses berjalan, kan nggak langsung berjalan. Artinya ada proses pitah, dia berjalan merembet di furniture ataupun di dinding, gitu ya. Orang tua tetap harus siaga. Jadi jangan sampai nanti anaknya lagi belajar berjalan, lagi kita orang tua sibuk main HP misalnya. Jadi anaknya jatuh, kepentok sesuatu, orang tuanya nggak aware, sehingga itu bisa menyebabkan anaknya trauma dan akhirnya nggak pede.
Nah, dengan adanya kehadiran orang tua di sana, kemudian orang tua yang siap siaga pada saat anak mulai oleng, udah mulai siap di sana, nah itu mudah-mudahan bisa membuat anak lebih merasa percaya diri dan nyaman gitu ya. Nah, kemudian juga kita lingkungan rumah juga harus nyaman untuk anak. Artinya lingkungan rumahnya yang sejuk, kemudian nggak terlalu berisik dan nggak terlalu banyak distraksi gitu ya. Karena baiknya kalau misalnya kita lagi anak latihan jangan terlalu banyak distraksi. Kalau kadang-kadang nih banyak orang tua yang nggak sabar gitu, nggak sabar artinya anak orang udah 10 bulan, 12 bulan udah bisa jalan, kok anak saya udah 14 bulan nih belum bisa jalan gitu. Muncul emosi di sana atau mungkin pengen buru-buruin padahal anaknya belum siap. Di sini artinya juga dalam melakukan stimulasi itu jangan sambil marah-marah atau sambil bete ya, tetap harus kita berikan semangat kepada anak dan stimulasi yang benar. Kalau anak itu disemangati ya mudah-mudahan dia akan timbul rasa percayanya dan untuk mulai berjalan. Nah ini Dok, adakah kaitannya anak yang dikitan sejak bayi berpengaruh positif dengan perkembangan dan kemampuannya seperti lebih cepat merangkak atau lainnya, Dok? Enggak sih. Okay. Jadi anak dikitan itu ya, Dok, ya. adalah resiko untuk infeksi saluran kemih itu lebih berkurang ya, karena dia lebih bersih tentunya. Kemudian resiko untuk kanker penis juga lebih berkurang. Ya. Jadi kaitannya bukan ke pertumbuhan, bukan ke perkembangan, tapi resiko infeksi. Oke, baik Dok. Ini ke pertanyaan selanjutnya ya Dok ya. Dok, anakku 14 bulan, masih takutan sama orang asing, bisa sampai nangis-nangis kalau interaksi sama orang yang belum pernah dilihat atau jarang ketemu. Apakah kurang stimulasi? Dan solusinya bagaimana ya Dok? Sebenarnya itu anak setahun, itu rata-rata memang dia itu udah mulai mengenal mana orang asing, mana orang yang udah lama ya tadi dikenal gitu. Jadi berbeda kalau pada saat awal-awal dulu baru lahir kayaknya anak itu sama siapa aja bang. Tapi mulai usia 1 tahun dia udah milih-milih. Nah caranya biar dia mau adalah kita jangan langsung melepas anak kita yang udah setahun lebih itu ke orang asing ya. Jadi gini, misalnya katakanlah dia punya om baru yang baru datang gitu ya, yang dia belum pernah lihat. Ya kita perlu menemani anak tersebut pada saat dia bersama orang baru tersebut. Jadi kita ada pamannya karena baru datang. Kita harus bersama-sama dulu dengan anaknya, dengan pamannya, sampai anaknya udah mulai mengenal pamannya, udah ada bonding, baru boleh kita tinggal. Yang sering salah terjadi adalah anaknya itu dititip ke orang baru, kemudian orang tuanya langsung pergi. Nah, di sini anak mulai merasa nggak nyaman gitu, karena dia udah mengenal bahwa ini adalah orang asing. Nah, selain itu juga kita harus sering memperkenalkan anak dengan orang-orang yang lain, mengajak anak untuk berinteraksi ya, baik dengan anak ataupun dengan orang dewasa lain, untuk melatih dia biar bisa bersosialisasi juga. Baik Dok, ini ke pertanyaan selanjutnya ya Dok ya. Usia lahir anak saya 8 bulan lewat, tapi dulu lahir kurang bulan dan kurang berat. Sampai saat ini belum bisa posisi tengkurap ke posisi duduk dengan sendirinya. Apakah sudah termasuk red flag, Dok? Untuk anak usia 8 bulan, itu rata-rata perkembangannya adalah dia udah mulai bisa duduk, itu yang pertama. Yang kedua, dia udah bisa posisi tengkurap, kemudian dia merayap. Nah, itu rata-rata udah bisa usia segitu. Maka kita harus latih dan stimulasi. Artinya kalau anak lahir dengan berat badan lahir rendah ataupun prematur ya, dia ada resiko untuk pertumbuhannya itu lebih kurang baik ya. Jadi kalau status gizinya itu nggak baik, artinya tadi dia bisa menjadi keterlambatan perkembangan motorik ini gitu. Jadi karena dia bisa mengangkat badannya, karena mengangkat badannya itu butuh otot, butuh tenaga gitu ya. Jadi kita harus perhatikan juga kondisi gizi anak gitu agar perkembangannya juga optimal ya. Selain kita melakukan stimulasi tadi ya. Stimulasi kalau untuk duduk kita bisa memposisikan anak dalam posisi duduk sambil kita menopang ya. Kemudian ada bagian penyangga di belakangnya. Pelan-pelan. Kalau untuk berstimulasi dia berguling, kita berikan dengan mainan-mainan sehingga dia berusaha meraih dan berguling misalnya seperti itu. Tamitan itu masih bisa dilakukan untuk melakukan stimulasi motorik pada usia-usia ini ya. Anaknya diposisikan berdiri dengan tangan kita masih di bawah ketiaknya ya. Kemudian anak menapak. Prematur kan biasanya punya usia 2 ya Dok ya. Ada usia koreksi sama kronologi Dok ya. Jadi mungkin momsnya nggak bisa menyamakan usianya. Iya, jadi kalau misalnya dia katakanlah 8 bulan kurang, maka kita untuk perkembangannya kita mengikuti usia koreksi ya. Jadi kalau dia lahirnya 8 bulan kurang, berarti kalau sekarang usianya berapa? Katakanlah 6 bulan misalnya. Nah, berarti dia sebenarnya itu masih 5 bulan kurang gitu. Jadi ada usia koreksi. Dan perkembangannya itu
kita harus lihat sesuai dengan usia koreksinya, bukan usia kronologisnya. Karena kan logikanya adalah harusnya dia masih berada dalam kandungan 1,5 bulan lagi, gitu, kecepatan lahirnya. Maka untuk kurva pertumbuhan, untuk perkembangan, kita harus melihat usia koreksinya. Dok, gimana dengan orang tua yang tunanetra? Untuk pertumbuhan dan perkembangan lain sudah baik, tapi bagaimana ya dok dengan perkembangan bahasa anaknya? Gitu. Jadi kalau memang keluarganya itu atau orang tuanya itu tunawicara, katakanlah ya, nggak bisa mengajarkan anak untuk bicara langsung, maka kita bisa memanfaatkan, misalnya apakah ada bibi, paman, saudara, teman, dan lain ya, untuk membantu gitu ya, ataupun mungkin di yayasan dan lain ya, di klinik mungkin bisa juga menggunakan terapis misalnya untuk membantu anaknya dia distimulasi ya. Nah, karena belum tentu juga kalau kedua orang tuanya tunawicara, belum tentu anaknya akan jadi tunawicara juga bisa. Jadi tetap harus dilakukan stimulasi dan dia perlu mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan. Gitu ya. Baik dok, ini ke pertanyaan selanjutnya. Anak saya pas 8 bulan pernah demam tinggi sampai 40. Setelah itu anak saya tidak respon kalau dipanggil. Sebelum 8 bulan selalu menoleh. Apakah ada hubungannya dengan gangguan komunikasi dok? Terima kasih. Oke, jadi kalau demam tinggi itu kita takutnya resiko kejang sebenarnya ya. Jadi kejang itu juga bentuknya berbagai macam. Ada yang kelonjotan, ada juga yang dia tiba-tiba kolaps gitu, ada juga yang kaku doang gitu ya. Tiba-tiba anak udah bisa melakukan sesuatu, katakan udah bisa berdiri, kemudian tiba-tiba hilang kemampuan itu. Atau tadi bicara, yang tadinya udah mulai bisa jargon atau babbling, tapi tiba-tiba dia nggak bisa berbicara lagi. Nah, itu kalau ada kita sebut sebagai regresi ya kalau istilah medis kita. Jadi penurunan kemampuan dari sebelumnya. Harusnya kan bertambah terus ya. Ini sesuatu yang perlu diwaspadai dan kita perlu konsultasi. Karena bisa jadi ada satu kelainan neurologi, bisa juga ada kelainan metabolisme atau kelainan namanya inborn error metabolism. Itu ini ada pertanyaan lagi dok dari dok. Anak saya cowok usia 13 bulan. Dia belum bisa jalan sendiri. Kalau dititah seneng sampai kayak mau lari, tapi kakinya jinjit. Tapi kalau ditaruh di push walker, kadang jinjit, kadang jalan biasa. Itu normal nggak ya dok? Ya, ini masih normal ya, karena tadi kemampuan untuk berjalan itu rata-rata 12-14 bulan dan masih bisa ditunggu hingga 18 bulan. Jadi kalau 13 bulan belum bisa, ya nggak masalah, tetap harus dilakukan stimulasi. Sama tadi ya, pada saat stimulasi orang tua atau pengasuh harus mendampingi untuk menciptakan rasa aman. Jadi jangan sampai dia jatuh kemudian berulang-ulang sehingga dia trauma atau ketakutan gitu. Tetap kita orang tua harus mendampingi, standby di samping ya, agar dia prosesnya itu juga berjalan lebih mulus dan dia ada rasa percaya diri atau rata sih saya lihat melangkah pertama kali ya yang seimbang itu. Nah itu kan kadang yang agak-agak anak jadi ragu gitu. Nah itu sebenarnya normal nggak sih dok kalau misalkan anak itu terus jalannya jinjit terus dok? Ya, itu apakah ada masalah tuh? Enggak, jadi kalau misalnya anak pada saat awal-awal dia belajar berjalan di bawah 2 tahun itu masih jinjit, masih wajar. Tapi kalau misalnya jinjit terus-terusan, nah ini juga perlu kita evaluasi juga ya. Dok, ya. Anak saya usia 15 bulan, tapi belum bisa bicara. Kalau mau sesuatu menunjuk apa yang dia mau. Apakah saya harus pijat oromotor atau bawa ke klinik tumbuh kembang ya dok? 15 bulan, harusnya dia udah bisa mengucapkan kata ya. Dan beberapa kata misalnya sekitar 4 sampai 6 kata udah bisa. Kalau belum bisa sama sekali, memang referensinya 18 bulan. Tapi alangkah lebih baik kalau kita udah langsung konsul ya. Kalau sebenarnya dia udah bisa beberapa kata, katakanlah 4 sampai 6 kata, tapi dia belum bisa menggabung kata untuk minta sesuatu, itu masih sesuatu yang wajar. Karena menggabung kata menjadi kalimat sederhana itu baru bisa 18 sampai 2 tahun ya. Dan wajar anak itu karena dia belum bisa ngomong ketika dia pengen sesuatu, dia akan menunjuk. Karena kadang-kadang paradigma orang tua itu bisa bicara itu adalah kalimat gitu ya. Dok, apakah anak yang sudah bisa merangkak tummy time tetap harus dilakukan tidak ya dok? Ya, oke, kalau dia bisa merangkak, nggak perlu lagi tummy time. Nah, maka stimulasi selanjutnya adalah dia belajar dari merangkak untuk belajar berdiri. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kemudian baru belajar berjalan. Di tummy time itu memang dianjurkan itu pada anak usia 1 bulan ke atas itu pada saat awal-awal. Untuk dia bisa angkat kepala, untuk dia bisa berguling. Nah, ini atau dari posisi tengkurap ke duduk. Nah, itu. Tapi kalau dia bisa merangkak, nggak perlu tummy time lagi. Kita harus step up ke langkah selanjutnya, yaitu dia belajar berdiri dari posisi duduk ataupun merangkak belajar berdiri. Itu yang perlu dilakukan. Anakku 17 bulan suka mukul tanpa sebab, dok.
Apakah itu kira-kira memang lagi fasenya atau gimana ya dok? Soalnya di rumah nggak ada yang mengajarkan perilaku tersebut. Cara perkembangan psikologisnya, anak usia setahun ke atas ya, setahun ke atas itu udah mulai bisa tantrum. Kalau memukul ini dalam kondisi dia marah, berarti dia tantrum. Berarti kita akan masuk ke bagaimana cara menenangkan anak tantrum, yaitu diberikan ruang untuk dia, kemudian kita approach atau kita dekati dengan penuh kasih sayang, kita berikan sentuhan, kita coba komunikasi apa sih yang dia inginkan. Kadang-kadang ada suatu kebutuhan yang kita nggak penuhi. Tapi kalau di sini dia suka memukul, tapi dalam kondisi yang senang, itu tahap dia untuk mengekspresikan sesuatu. Atau mungkin sebenarnya dia nggak berniat untuk mukul, dia berniat untuk pegang dan lain, cuma dia belum bisa mengontrol dengan baik ya. Itu berbeda halnya. Kemudian tontonan-tontonan juga perlu diperhatikan. Walaupun orang tua di rumah nggak mencontohkan, tapi mungkin dari tontonan anak mencontoh sesuatu gitu ya, perilaku-perilaku seperti memukul dan lain perilaku agresif ya. Masa emas seorang anak itu ada di 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Nah, pada fase ini, pertumbuhan dan perkembangan terjadi sangat cepat ya, Mam Sedet. Makanya kita penting sekali untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin. Untuk anak di bawah usia 1 tahun, itu setiap bulan perlu kontrol ya, untuk melihat berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan juga perkembangannya. Untuk anak usia 1 sampai 2 tahun, itu per 3 bulan minimal, kita perlu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya ya.